Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Puji Tuhan, karena kasih dan berkat-Nya, kita kembali dapat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini, ibadah yang berkenan di hadapan-Nya. Malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Penatua Ane Soparwe. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang kami puji, kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berada pada saat ini dengan tidak kekurangan satu apapun, dan kami diperkenankan Tuhan untuk melaksanakan ibadah keluarga. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon kepadamu, tolong kuasai hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu, sehingga ibadah kami ini ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga kemuliaan nama-Mu terpancar. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Karena ayatnya hanya 2, saya akan membacakan ayat yang pertama, dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus di rumah akan membacakan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan dari kitab Mazmur 117 ayat 1 dan 2 dengan perikop, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 59, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih sepanjang hari ini, dengan segala aktivitas yang kami lakukan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan malam ini kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir dan membuka hati serta pikiran kami, agar supaya setiap firman yang kami baca, kami renungkan, kami pahami, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 15, ayat 10 dan 11, yang menyatakan, dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kita semua baik. Tema renungan kita malam ini adalah membangun sukacita. Bagaimana kita membangun sukacita? Sukacita itu ada beberapa cara. Pertama, tidak bersungut-sungut. Kedua, selalu bersyukur dalam hal apapun. Ketiga, menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Dan keempat, menerima keberadaan orang lain tanpa melihat status atau latar belakang dari orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membangun sukacita dengan orang lain? Sesuai dengan Sabda Bina Umat malam ini, temanya adalah membangun sukacita. Dan sukacita adalah kasih karunia Allah yang diberikan Allah kepada semua orang percaya. Walaupun mungkin masih ada orang percaya yang tidak mampu bersukacita. Sekalipun telah diberkati Tuhan secara berlimpah, baik itu materi, harta kekayaan, maupun jabatan. Jadi sekalipun telah diberkati oleh Tuhan secara berlimpah, baik itu materi, harta kekayaan maupun jabatan, malah ada orang yang
hidupnya pas-pasan, berkekurangan, banyak masalah atau pergumulan, tapi dia mampu, dia bisa untuk bersyukur dan bersukacita. Tuhan mau kita harus bersyukur dan bersukacita dalam keadaan apapun. Baik itu sehat, sakit, dan mengalami permasalahan atau pergumulan hidup. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Sukacita bukan sekedar perasaan senang, ceria, gembira, tertawa, dan bahagia. Tetapi sukacita adalah kebahagiaan yang mendalam untuk dirasakan. Apalagi kalau kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Dan mau menerima keberadaan mereka tanpa melihat perbedaan atau latar belakang dari orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hidup manusia itu tidak terlepas dalam hubungan dengan sesamanya. Itu sebabnya manusia sering disebut sebagai makhluk sosial. Namun, kita juga memahami bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keberagaman. Dan keberagaman ini sayangnya sering disalahartikan sebagai bentuk pemisah. Sebagai keluarga Kristen, kita dinasihatkan supaya bersukacita dalam Tuhan untuk menjalani hidup ini. Menikmati sukacita dan kegembiraan tidak tergantung pada keadaan, waktu dan tempat, tetapi hidup yang bergantung dalam Tuhan. Praktisnya, sukacita yang dirasakan tidak tergantung pada apa yang kita miliki atau apa yang ada pada kita. Sukacita itu tidak tergantung pada uang, jabatan, seperti saya katakan tadi, dan kesehatan. Tapi sikap ceria kitalah yang membuat hidup ini atau hidup kita lebih menyenangkan. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang suka tersenyum dan ramah, suasana hati kita pun ikut senang, gembira, ceria. Berbeda dengan saat kita bertemu dengan orang yang suka mengeluh dan cemberut. Pasti energi kita ya, rasanya ikut terkuras. Benar nggak Bapak Ibu? Memang seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah saat keadaan sedang baik. Mudah rasanya menjadi orang yang ceria. Namun, bagaimana cara agar tetap bahagia di tengah kesulitan sekalipun?
Pengalaman imanlah yang mengajarkan kita supaya tetap setia, kuat, dan teguh dalam iman dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak membuat kita kecewa, putus asa, dan hilang semangat. Karena bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Apalagi di tengah situasi global yang masih dibayangi pandemi COVID-19. Jangan sampai membuat kita kehilangan sukacita. Karena sukacita itu lahir dari hati dan bukan bergantung pada situasi yang ada. Dan hari ini kita juga sebagai bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan ini juga penting untuk mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen agar ikut mengambil bagian di dalam proses pembangunan bangsa ini. Panggilan kita sebagai umat Tuhan adalah menjadikan diri ini menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Dalam kaitan dengan peringatan Hari Pahlawan di hari ini, penyampaian Rasul Paulus bisa menjadi pengingat bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pahlawan bagi banyak orang. Pahlawan yang tidak mencari kehormatan atau keuntungan untuk diri sendiri, namun untuk memuliakan dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Salah satunya adalah menebar sukacita pada semua orang. Saya mengutip dari postingan Ibu Pendeta Elizabeth Panduu di grup PKP dan Sektor 3 bahwa hati yang selalu bersyukur adalah akar dari sukacita. Hati yang tulus ikhlas adalah sumber dari kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyi bersama Gita Bakti 278, Hai umat Tuhan celikanlah, bait pertama dan kedua. Bergandeng
Kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, ada sukacita yang kami rasakan pada malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan sayang Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa pada malam ini, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini, kami semakin dikuatkan dari berbagai pergumulan yang ada. Tuhan mengajarkan kami untuk tetap bersyukur dan bersukacita dalam hal apapun. Kami mohon kuatkan, teguhkan iman kami untuk terus menghadirkan sukacita bagi banyak orang, terlebih di tengah situasi pandemi yang belum berakhir. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau berdoa buat keluarga jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 4. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, segala pergumulan, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, bahkan yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan mampukan kami untuk melewati setiap pergumulan yang ada. Berikan kami semangat dan sukacita untuk menjalankan hidup ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah mampu menolong dan menguatkan kami dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Berdoa juga buat Ibu Pendeta Elizabeth Panduu dalam tugas pelayanan, baik di jemaat GPIB Harapan Baru maupun di luar jemaat GPIB Harapan Baru. Kiranya Tuhan beri kesehatan, kekuatan, hikmat, semangat dan sukacita dalam tugas pelayanannya. Begitu juga dengan Sania dan kakak dari Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa juga buat Ibu Pendeta Eka, Bapak Tobogu, dan Pendeta James dalam pelayanan, pekerjaan. Tuhan memberkati bersama keluarga, beri kesehatan dan kekuatan selalu. Berdoa juga buat majelis, penatua dan diaken, pengurus ke-6 Pelkat, BPPJ, komisi-komisi yang ada, serta karyawan kantor gereja. Tuhan memberkati bersama keluarga. Berdoa buat liturgos, organis, pemandu pujian, serta multimedia yang ambil bagian pada ibadah malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus gereja GPIB Jemaat Harapan Baru. Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan jaga supaya pelayanan dan persekutuan kami menjadi pelayanan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami tercinta ini. Melalui doa ini kami ingin terus memohon agar bangsa dan negara kami Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dengan kasih yang tulus. Aman hingga aman dan tentram. Hari ini juga kami bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Biarlah Tuhan memberkati berdoa juga buat Bapak Presiden hingga para bawahannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dengan hikmat, bijaksana, jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Supaya mereka bisa menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus juga dapat memberikan persembahan lewat transfer pada Bank BTN, tabungan rekening nomor 00137 0150 016871 GPB Harapan Baru, dan pada Bank Mandiri rekening giro nomor 122008099 098 GPB Harapan Baru, atau melalui koordinator sektor atau ke kantor majelis jemaat. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Nyanyian persembahan syukur dari Kitab Bakti 81, Allah sumber kemurahan. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan.
saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang kita sudah berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami menghampiri kehadirat-Mu yang Maha Kudus, seraya mengucap syukur karena Tuhan perkenankan kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, kiranya persembahan syukur kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan berguna bermanfaat untuk pelayanan di gereja kami, GPB Harapan Baru Bekasi. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih berkat Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pokok warta. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada pelayan firman Tuhan pada malam hari ini, Penatua Aneh Separoe, dan juga kepada organis, pemandu pujian, tim multimedia, sound system, yang telah mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati. Untuk informasi ibadah keluarga live streaming pada Rabu 17 November 2021, pelayan firman Diaken Nyonya Orpa Patitingan dan liturgos Diaken Alfredo Toralawe. Demikian warta, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam pengutusan. Saya undang kita semua berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Gita Bakti 115, Utuslah kami masuk dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.